Bayangkan ketika Anda dulu menjadi seorang siswa SD, SMP, atau SMA. Ingatkah karakteristik masing-masing teman Anda? Siapa di kelas Anda yang dulu paling pandai dalam berhitung dan rajin mengumpulkan tugas? Atau siapakah yang paling berbakat dalam pelajaran keterampilan? Nah, kalau yang sering berbicara sendiri ketika dijelaskan guru, Anda masih ingat? Ataukah justru yang sering tidur di kelas ketika guru sedang menjelaskan karena tidak paham materinya? Jika Anda menjadi guru, apa yang Anda akan lakukan untuk memfasilitasi seluruh karakteristik peserta didik yang berbeda-beda? Halo, perkenalkan, nama saya Isna Rahmayanti Ulfa. Saya merupakan seorang guru di salah satu SMP negeri di Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ketika saya mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, dengan melihat banyak perbedaan kemampuan dan minat yang dimiliki oleh peserta didik, tentunya perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik, minat peserta didik, dan juga profil peserta didik. Namun tentunya proses pembelajaran tersebut mengacu pada tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dalam proses pembelajaran berdiferensiasi konten. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah kalian bisa mengetahui hubungan antara kecepatan dengan energi kinetik. Nah, yang pertama. Yang kedua, kalian bisa mengetahui hubungan antara kedudukan atau posisi terhadap energi potensial. Nah, yang terakhir, kalian bisa menunjukkan contoh-contoh kehidupan sehari-hari apa sih yang ada di sekitar kita terkait sama energi kinetik dan energi potensial. Gitu ya. Nah, lalu langkah apa saja yang harus kita lakukan? Langkah pertama yang harus kita lakukan, yang pertama adalah pemetaan peserta didik. Pemetaan peserta didik ini termasuk dari kebutuhan peserta didik, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Di mana profil belajar ini diantaranya ada kemampuan peserta didik dan juga modalitas belajar peserta didik. Untuk melakukan pemetaan peserta didik, kita bisa melakukan tes diagnostik. Untuk tes diagnostik ini sendiri bisa dilakukan secara mandiri oleh Bapak Ibu atau bisa juga dengan bantuan pihak ketiga. Berdasarkan hasil learning modalities dari peserta didik saya, diketahui bahwa terdapat 3 modalitas belajar mereka, yaitu visual, audio, dan juga kinestetik. Namun, kita juga tidak boleh hanya berpaku kepada 3 itu saja, karena bisa jadi peserta didik itu multimodal. Artinya, mereka bisa saja menggunakan satu di antara ketiganya itu sesuai dengan kondisi atau keadaannya. Nah, untuk diferensiasi konten sendiri, dia bisa berdasarkan profil peserta didik. Tadi berdasarkan pemetaannya, hasilnya adalah siswa memiliki learning modalities visual, audio, dan kinestetik. Maka dari itu, saya harus mempersiapkan konten dengan menggunakan 3 tadi. Harus bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk visual, dan juga kinestetik. Betul Pak. Makin kencang kecepatannya makin berdampak. Jadi mirip ya tapi ya sama jawabannya. Yang paling besar energi apanya? Kinetik ya. Jadi kalau paling besar dia udah nggak punya energi potensial, kenapa? Jadi kondisi kayak gini tuh dia 0. Jadi dia nanti pasti taruh ke sini. Dia nggak pernah kan 1/10. Nah, sekian praktik baik yang telah saya lakukan dengan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi konten. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya.